Selamat pagi Bu Kama, gimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak Darmawan, kabar saya baik-baik saja Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Gimana Bu, siap Bu? Siap Pak, siap. Baiklah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, pada coaching kita kali ini Bu Kama, coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Kemudian bagaimanakah Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, nantinya jangan lupa Bu ya untuk tetap menggunakan prinsip coaching. Boleh istirahat. Tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu, kalau memang Ibu sudah siap, ini pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama Bu yang saya akan ajukan kepada Ibu Kama adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan kali ini Bu Kama? Dalam proses ini kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Kama, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang ingin saya kembangkan dalam proses observasi ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti dua Bu ya? Berarti Ya. dua kompetensi yang akan Ibu terapkan G? Ya. Baik, yang akan Ibu kembangkan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bu. Indikator yang bagaimana nantinya yang diinginkan oleh Ibu Kama dalam proses coaching kali ini bersama Bu Sari? Ya, saya ingin proses ini, coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Nah, saya sudah memberikan pertanyaan dan Ibu sudah menjawab pemantiknya, sudah dijawab sama Ibu. Sementara demikian dulu Bu ya untuk pra-observasinya kali ini. Nah, silahkan Ibu sekarang melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Sari, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Tera, kabar saya hari ini baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Sari? Ada Bu, boleh berbincang-bincang sebentar Bu? Iya tentu saja boleh Bu, kebetulan hari ini tidak ada pekerjaan yang saya harus kerjakan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini ya? Saya ingin menemukan solusi dan dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah nanti saya berbicara dengan Ibu, bercerita dengan Ibu, permasalahan ini saya akan mendapatkan gambaran atau solusi tentang apa yang harus saya lakukan Bu. Ya. Memangnya ada masalah apa sih Bu Sari? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Nah selain itu juga jumlah murid saya itu dalam mengerjakan juga tugasnya hanya setengah-setengah Bu. Oh, ya, tadi Bu Sari bilang bahwa murid-murid tidak begitu antusias. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan ini? Nah kalau saya ingat kembali Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang bersemangat atau kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, mungkin saya terlalu dominan berbicara di depan anak-anak. Terus selalu dominan juga bercerita di depan murid-murid saya Bu. Ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada keadaan murid tersebut? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang asik, tidak monoton, terus tidak membosankan, serta selalu dalam keadaan merdeka belajar, Bu. Ya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut?
Jadi berdasarkan pengamatan ternyata di sini saya kurang menerapkan metode, Bu. Ya, Pembelajaran yang baik sehingga murid saya itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, saya terapkan pembelajaran itu berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, dan kemudian adanya ice breaking. Nah, di sela-sela pembelajaran itu selipkan juga ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menerapkan sistem stop, Bu. Pada saat murid mengalami kejenuhan, kalau dia sudah merasa jenuh sekali, di sini menerapkan sistem stopnya itu supaya antusias dan belajar murid itu bisa tiang pulbuhkan kembali, Bu. iya. Baiklah Bu Sari, apakah ada kira-kira metode yang pernah Bu Sari lakukan dan berhasil dilakukan di kelas Ibu? Oh, masalah metode ada, Bu. Ada Hmm, metode yang pernah saya lakukan, yaitu hmm, membuat ice breaking, Bu, hmm, dengan pesan berantai. Jadi hmm, waktu itu murid melakukan dengan sistem berkelompok dia, Bu. Nah, hmm, menyampaikan pesan yang sudah dibaca secara berantai. hmm, Yang secara otomatis murid itu tetap membaca teks yang disajikan, Bu. Tetapi dilakukan dengan teknik games. Nah, iya, dengan pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlihat iya, terlibat dalam pembelajaran itu, Bu, dalam game yang saya terapkan itu. Jadi iya, nggak sengaja dia harus membaca, Bu. Apa teks hmm, yang didapatkan dia harus membaca dan disampaikan ke temannya. Itu, Bu. iya. Luar biasa sekali Bu. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat yang Bu ya, kalau menurut Hmm, saya itu hmm, antara 8 dan 9, Bu. iya Kenapa? bagus Karena sekali. di sini aktivitasnya itu sangat luar biasa sekali, Bu. Semangatnya luar biasa sekali dengan penerapan ice breaking ini, Bu. Iya, bagus sekali tuh Bu. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya itu Bu? Yang saya lakukan, yang pertama, merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Seperti video yang ada di YouTube, seperti TikTok. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Jadi di Hmm, sini saya memberikan tugas sedikit saja, yang penting murid itu mengerjakan. Nah, kemudian bentuk tugasnya itu juga disesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saja, Bu. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, Bu. Nah, hmm, misalnya menggunakan dalam bentuk drama, lagu, pantun, ataupun laporan digital. Nah, ini mereka buat sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Jadi kan disalurkan sesuai dengan minat si murid ini, Bu. Jadi dia senang mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. iya, bagus itu Bu. Nah, nanti dalam rencana ini siapa yang akan bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu saya mungkin nanti ada tentunya kepala sekolahnya sebagai penanggung jawab dan rekan sejawat dengan mengkomunikasikan kepada ini, Bu, orang tua murid. Ya, Nah, orang tua murid ataupun wali murid, Bu. iya. Nah, kira-kira berapa lama Pak, Ibu melakukan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Kalau kita berbicara masalah waktu, Bu, sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Pera. Iya, Hal iya. ini saya terapkan secepat mungkin. Hanya Hmm, saja pencapaiannya yang mungkin akan memerlukan waktu yang lama, Bu, karena sesuatu tidak bisa kita ciptakan dengan instan, Bu ya. Mungkin iya, ini saya akan laksanakan secepat mungkin, Bu, karena di sini eh, apa tuh supaya bisa meningkatkan antusias murid itu, terus apalagi gini dalam mengerjakan tugas itu hmm, secepatnya supaya nanti bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. iya. Betul Bu Sari. Nah, kapan Bu Sari bisa melaksanakan rencana ini?
wah kayaknya secepat mungkin Bu saya melakukan ini untuk mendapatkan hak belajar dari murid saya sehingga secepat juga tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi saya sebagai pendidik, Bu. Iya. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar? Nah, komitmen untuk itu adalah saya selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Biar dia Iya. bisa menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu, maksudnya. Iya. Baik Bu Sari, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Nah, kalau di sekolah, dukungan sarana dan prasarana serta murid sudah saya dapatkan di sekolah, Bu. Mungkin di sini yang perlu saya butuhkan itu adalah intern diri saya sendiri, Bu, yang harus konsisten untuk menjalaninya, Bu. Iya. Baiklah Bu Sari, semoga rencana ini berjalan lancar ya. Bagaimana perasaan Bu Sari setelah berbincang sejenak dengan saya tadi? Nah, di sini terus terang, Bu, saya merasa lega sekali karena telah menemukan solusi dari hasil pembincangan kita hari ini, Bu. Nanti akan saya terapkan secepat mungkin. Iya. Syukurlah kalau begitu Bu. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya sudah cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu Pera, karena Ibu sudah meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak, Bu Pera. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa ya, Bu Sari. Ya, sampai jumpa nanti, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Kama. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sari ya. Gimana Bu? Iya, tadi saya sudah melakukan coaching dan berjalan lancar Pak. Nah Bu Kama, sebelum kita akhiri supervisi kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Kama. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Pada proses coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Pak, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi sendiri, Pak. Baik Bu Kama, menurut saya ya Bu ya, sebagai supervisor, tadi proses coaching antara Bu Kama dan Bu Sari saya amati berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tim. Nah biasa menjalan sih ngena sih kan biasa. Juga sudah berusaha sekali menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sari, sehingga Bu Sari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya intinya tadi diskusinya asik sekali. Biasa menjalan tapi duyut. Dan juga coaching tadi Bu ya. Coaching tadi yang dilakukan sudah sesuai kok dengan prinsip coaching. Nah pertanyaan terakhir ini Bu ya, sebelum kita akhiri, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Kama berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Bu Sari? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu adalah dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita ini sehingga nanti dapat saya lakukan proses coaching lebih baik lagi, Pak. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, demikian Bu observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Iya. Terima kasih Bapak. Ya Bu, sama-sama.